Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Permana dengan NIM 24086439. Perkenalkan, nama saya Jihan Febri Naifa dengan NIM 24023014. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar menurut teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menekankan pentingnya proses belajar dibandingkan hasil belajar, dengan perkembangan berpikir dimulai dari tahap konkret menuju konsep abstrak dan logis. Menurut teori kognitif, peserta didik secara aktif mencari dan mengolah informasi untuk memahami lingkungan serta membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman belajar. Belajar dipandang sebagai proses internal yang melibatkan ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan berbagai aspek psikologis dalam diri individu. Proses pembelajaran terjadi melalui pengaturan stimulus yang diterima kemudian disesuaikan dengan struktur kognitif atau pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Teori kognitif memandang belajar sebagai perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu tampak dalam perubahan perilaku, tetapi tercermin dalam kemampuan berpikir dan memahami konsep. Rumusan-rumusan dari para ahli yang mencakup teori belajar kognitif menurut Puding Ningsih tahun 2012 sebagai berikut. Pertama, teori perkembangan Piaget. Asimilasi yaitu proses penyatuan pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam pikiran siswa. Akomodasi merupakan penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Misalnya, jika seorang siswa diberi soal perkalian, maka berarti penggunaan aplikasi prinsip perkalian tersebut dalam situasi yang baru dan spesifik yang bisa dibilang tidak berguna. Ekuilibrasi, penyeimbangan, yaitu penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Contohnya, agar siswa tersebut dapat terus berkembang dan menambah ilmunya, maka yang bersangkutan menjaga stabilitas mental dalam dirinya yang memerlukan proses penyimbangan antara dunia dalam dan dunia luar. 2. Teori belajar menurut Brunner. Tahap inaktif. Seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam memahami lingkungan sekitar, dalam memahami dunia sekitar anak menggunakan pengetahuan motoriknya, seperti melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Tahap ikonik. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar visualisasi verbal. Dalam memahami dunia sekitar, anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Tahap simbolik. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan berlogika. Dalam memahami dunia sekitar, anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, dan sebagainya. Teori belajar bermakna Ausubel. Menurut Ausubel, belajar merupakan proses asimilasi bermakna, yaitu menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam struktur kognitif. Teori Ausubel menekankan bahwa keberhasilan belajar dipengaruhi oleh kemampuan siswa dalam mengaitkan informasi baru dengan pengalaman dan konsep sebelumnya.
Teori kognitif memandang belajar sebagai aktivitas mental yang melibatkan penataan informasi, reorganisasi persepsi, dan proses internal dalam memahami pengetahuan. Belajar tidak ditunjukkan melalui perubahan tingkah laku yang dapat diamati, tetapi juga pada perubahan pemahaman dan cara berpikir individu. Proses pembelajaran akan berlangsung lebih efektif apabila materi baru disesuaikan dengan struktur kognitif, pengetahuan, dan pengalaman yang telah dimiliki peserta didik. Dua, prinsip-prinsip belajar menurut teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan fokus pada perubahan proses mental dan struktur yang menjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami dunia. Teori belajar kognitif yang digunakan untuk menjelaskan tugas-tugas yang sederhana, seperti mengingat nomor telepon, dan kompleks seperti memecahkan masalah yang tidak jelas. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar. James Alan Lawrence pada tahun 1996 dan Pahiwandari 2016. Pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman, maksudnya adalah siswa sebagai subjek belajar menjadi faktor yang paling utama. Siswa dituntut untuk belajar mandiri secara aktif. Pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Belajar membangun pemahaman dari catatan belajar dengan menerapkan apa yang dipelajari agar siswa mempunyai pengalaman dalam mengeksplorasi kognitifnya lebih dalam, tidak melalui menggunakan bahasa verbal dalam berkomunikasi. Belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Adanya guru yang memberikan arahan agar siswa tidak melakukan banyak kesalahan dalam menggunakan kesempatannya untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang positif. Saat melakukan hal yang tepat, harus diberikan hadiah untuk menguatkan siswa untuk terus berbuat dengan tepat. Hadiah tersebut bisa berupa pujian dan sebagainya. Selanjutnya yaitu teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Pahiwandari, penerapan teori kognitif dalam pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengalaman tilikan atau wawasan. Tilikan bisa disebut juga pemahaman mengamati. Dalam proses belajar, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. Yang kedua yaitu pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran bermakna, dalam hal ini unsur-unsur yang bermakna akan sangat menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Hal ini akan sangat bermanfaat dan membantu peserta dalam menangani suatu masalah. Yang ketiga yaitu perilaku bertujuan atau perilaku purposive, yaitu suatu perilaku akan terarah pada tujuan. Yang keempat yaitu proses pembelajaran akan berjalan efektif jika para peserta didik memahami tujuan yang ingin dicapainya. Yang kelima yaitu prinsip ruang hidup atau life space. Perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Transfer dalam belajar yaitu proses transfer pola tingkah laku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Kesimpulannya yaitu teori belajar kognitif menekankan proses mental internal dalam belajar seperti persepsi, pemahaman, dan penataan struktur kognitif, bukan hanya perubahan perilaku yang tampak. Yang kedua yaitu Jean Piaget
menjelaskan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi yang berkembang bertahap dari berpikir konkret menuju abstrak melalui 4 tahap perkembangan usia. Yang ketiga yaitu Jerome Bruner menekankan bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh cara individu memahami lingkungan melalui tahap enaktif, ikonik, dan simbolik dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu David Ausubel menyatakan bahwa belajar akan lebih efektif apabila informasi baru diasimilasikan secara bermakna dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Dan yang kelima yaitu teori kognitif memandang pembelajaran sebagai proses aktif dalam mengolah informasi, membangun pemahaman, dan menghubungkan pengalaman baru struktur pengetahuan yang ada. Baiklah, itu sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.